Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang termaktub di bagian belakang dari kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada bab yang ketiga dari Kitabul Jami', yaitu bab Az-Zuhdi wal Wara'i, bab tentang zuhud dan wara'. Zuhud secara bahasa Arab artinya sedikit, ya. Artinya apa? Sedikit. Jadi zuhud fid dunya artinya memandang dunia itu sedikit, ya. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah perhiasan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya sedikit, hanya sedikit. Jadi seorang dikatakan zuhud jika dia memandang dunia itu adalah kecil, sedikit, dia tidak memperbesar dunia dalam hatinya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tatkala menyebut tentang zuhud, dia mengatakan zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, yaitu meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Itu namanya zuhud. Jadi kalau Anda ingin tahu Anda zuhud atau tidak, tidaklah Anda bertindak, tidaklah Anda berbuat, tidaklah Anda membeli setelah Anda pikir terlebih dahulu, ini yang saya lakukan bermanfaat enggak di akhirat. Kalau tidak bermanfaat maka tinggalkan. Kalau Anda tahu ini enggak ada manfaatnya di akhirat tetap Anda lakukan, berarti Anda bukan zuhud. Tidak berdosa, ya, tidak berdosa, tapi bukan zuhud. Zuhud itu derajat spesial, ya. Contoh seorang, ya, misalnya dia beli mobil 3, padahal istrinya cuma 1. Dia tidak butuh mobil 3. Mobil 3 buat apa? Ada enggak faedah mobil ketiga untuk akhiratmu? Kalau dia tahu enggak ada faedahnya, enggak usah dia beli. Kalau dia bilang ini mobil ketiga buat misalnya untuk dakwah, jemput ustaz misalnya, untuk ngantar anak-anak yatim, berarti ada faedahnya di akhirat, maka belilah. Itu namanya orang yang zuhud. Dia mau jalan-jalan misalnya, ajak anak-anak keluarga jalan-jalan kemana, ya. Dia pikir, saya ajak anak-anak jalan-jalan ini ada manfaatnya di akhirat enggak? Dia pikir sendiri. Kalau ada manfaatnya, misalnya dia pikir ini membuat saya dekat dengan anak-anak. Anak-anak nanti habis jalan-jalan semangat lagi baca Quran, semangat lagi sekolah, berarti ada manfaatnya, silakan. Pokoknya sebelum dia bertindak, dia pikirkan terlebih dahulu. Itulah orang yang namanya zuhud. Sehingga dia tidak menggunakan dunia kecuali seperlunya, atau dia menggunakan dunia yang benar-benar ada faedahnya di akhirat. Saya selalu ingat perkataan Syekh Islam Taimiyah ini waktu saya berjalan sama Syekh Sa'ad Asy-Syatri. Setiap saya sampaikan sesuatu dia mengatakan hal yanfa'uni fil akhirah. Syekh, ini Syekh bermanfaat enggak di akhirat? Dia sering tanya begitu. Sedikit lagi saya ngaji sesuatu, Syekh, kata dia, bermanfaat enggak di akhirat? Kalau saya bilang bermanfaat langsung dia jalan. Kalau saya bilang enggak tahu, Syekh, enggak jadi. Jadi itulah nama zuhud, ya. Dan itu diungkapkan oleh orang-orang dengan mengatakan seorang memandang dunia itu kecil, ya. Karena orang yang tidak zuhud dia memperbanyak dunia padahal tidak ada manfaatnya di akhirat. Memperbanyak aset, memperbanyak ini, memperbanyak anu, ya. Ada cerita tentang seorang yang dia setiap dapat rezeki dia sering menyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sini, nyumbang sana, ya. Ada yang tanya, antum mudah sekali nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang. Seakan-akan harta tidak ada nilainya bagi. Dia mengatakan, kamu salah, harta itu sangat bernilai bagi saya. Tetapi makanya saya tidak mau taruh sembarangan, saya ingin taruh di akhirat.
Saya ingin taruh di akhirat. Justru karena harta itu sangat bernilai bagi saya, maka saya ingin taruh di tempat yang aman. Itu di mana? Di akhirat. Saya taruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kalau ingin menyimpan harta benar-benar aman, tidak takut dicuri, tidak takut rusak, tidak takut expire, maka simpanlah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti aman. Tidak akan diambil sama istri. Tidak akan diambil oleh anak. Kalau antum taruh di sisi Allah benar-benar aman, itu pasti aset antum yang aman. Berarti antum cinta dengan harta tersebut untuk akhirat antum. Tapi kalau cinta harta untuk perkara dunia, ya silakan berfoya-foya di dunia ini. Dan kita di zaman sekarang ini ya, kita berbicara tentang kalau zuhud ada dua, ada zuhud pilihan, ada zuhud terpaksa. Kalau orang miskin mereka terpaksa zuhud ya. Enggak punya apa-apa, mau diapain? Mau beli mobil enggak bisa, mau ini enggak bisa. Ya. Alhamdulillah mereka tidak diuji dengan harta. Ya, ada orang diuji dengan harta. Kalau diuji dengan harta, punya uang berlebihan, apakah dia zuhud atau tidak? Ya, di sinilah apa namanya seorang bisa tahu dirinya zuhud atau tidak. Makanya tatkala dikatakan oleh pada seorang ulama, engkau adalah orang zuhud, kata ulama tersebut, az-zahid Umar bin Abdul Aziz. Yang zuhud itu Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Datang dia khalifah, harta banyak tapi dia tidak mau ambil. Berarti dia milih untuk apa? Untuk zuhud. Milih untuk zuhud. Kita sekarang ini susah ya. Ya, saya enggak usah bicara apa level antum. Saya bilang terkadang level ustaz saja susah untuk apa? Zuhud ya. Tidak mudah. Tidak mudah ya. Apalagi kemudian tinggal di ibu kota ya, seperti ini ya. Maka seorang sudah waktunya Jumatan belum? Cabut aja. Jadi kita ini pembahasan ya, bukan buat antum saja, buat saya juga ya. Buat saya juga ya. Jadi seorang terkadang ya, kalau ustaz punya dalil ya, ustaz punya dalil untuk menghalalkan apa yang dia lakukan. Contoh mungkin saya punya rumah besar misalnya, saya punya ini, saya bilang ya rumah besar untuk pertemuan keluarga, untuk ponakan datang ke rumah, dan benar maksudnya memang ponakan kumpul di rumah, keluarga. Ya saya ada aja saya punya dalil di hadapan Allah insyaallah ya. Ya tapi maksud saya selama bisa ya antum tidak mengumpulkan dunia ya untuk akhirat maka lakukanlah. Oleh karenanya tatkala kita bahas zuhud, saya sampaikan kepada ibu-ibu ya, mulailah berpikir zuhud dalam bertindak apapun. Mau beli tas 3 pikir dulu ya. Ini tas ketiga ini manfaatnya di akhirat. Ada manfaatnya enggak? Kalau saya beli tas ketiga saya dapat pahala enggak? Itu pikirannya. Kalau enggak ada pahalanya enggak usah beli tas. Ya. Ini tas waktunya ganti enggak? Kayaknya masih bagus ya. Oh sudah enggak layak, nanti orang bilang apa ya, itu lain cerita. Tapi kalau masih bagus, hanya sekedar ganti trendy, tahun depan ganti lagi, ya, pikir ini bukan zuhud seperti itu. Bukan zuhud. Ya. Ya. Sedikit ganti ini, ganti anu. Kalau tidak perlu tidak usah ganti. Jadi sebelum bertindak apapun mikir. Ini bermanfaat tidak di akhirat. Ini menambah pahalaku enggak di akhirat. Kalau tidak menambah pahala di akhirat, maka tidak usah dilakukan. Kapan kita tahu perkara itu? Tidak ada faedahnya di akhirat. Tetap kita kerjakan, kita bukan orang zuhud. Meskipun tidak berdosa. Meskipun tidak berdosa, tapi tidaklah dikatakan seorang itu zuhud. Ya. Makanya disampaikan oleh Syekh Utsaimin, kemudian saya Saleh Sindi waktu saya terjemahkan ceramah beliau. Beliau mengatakan bahwasanya dunia itu ibarat seorang ke toilet ya, seperlunya aja. Ya. Dia perlu, kalau itu sudah perlu dia tinggalkan. Jangan sampai dimasukkan dalam apa? Hatinya. Jangan sampai dimasukkan dalam hatinya. Bisa jadi seorang punya rumah yang bagus ya, tapi dia sebenarnya zuhud hatinya. Dia sekedar bangun rumah, menyenangkan istrinya, dengan anaknya. Dia zuhud terhadap harta tersebut. Makanya kalau ada waktu menyumbang, dia dengan tidak ragu dia menyumbang hartanya. Bisa jadi seorang tidak punya apa-apa tapi hatinya tamak terhadap dunia. Meskipun dia tidak dapat dunia tersebut, tetapi benar-benar dunia tersebut ya meliputi hatinya.
Ya, maka sebenarnya zuhud itu bisa dilihat dari dua sisi, dari sisi zahir dan juga dari sisi batin seorang. Ya, seorang bisa nilai zuhudnya dari zahir dari batinnya. Kalau dia sudah merasa dirinya senang melakukan hal yang tidak bermanfaat, senang main sana main sini, senang bangun ini bangun, senang main hal yang tidak pantas, yang tidak ada faedahnya untuk akhiratnya, berarti ketahuilah dia sudah tidak zuhud. Dia tidak zuhud. Adapun al-wara adalah tarku ma qad yadur fil akhirah. Wara adalah meninggalkan perkara yang bisa memberi mudarat, bisa jadi memberi mudarat di akhirat. Bisa jadi memberi mudarat di akhirat. Yaitu dengan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Itu namanya wara. Ini syubhat, jangan-jangan ini dosa. Saya takut deh. Itu namanya wara. Itu namanya wara. Itulah bedanya antara zuhud dengan wara. Zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak ada pahalanya di akhirat. Kalau wara meninggalkan perkara yang dikhawatirkan mendatangkan dosa di akhirat. Bisa dibedakan? Ya. Bisa dibedakan? Bisa. Saya ulangi, zuhud adalah meninggalkan perkara yang zuhud meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan pahala di akhirat. Adapun wara meninggalkan perkara yang bisa mendatangkan dosa di akhirat. Ya. Seperti meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Inilah bab ketiga yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Kitabul Jami', dan beliau membawakan beberapa hadis. Kita akan bacakan hadis-hadis tersebut. Yang pertama, hadis yang berkaitan tentang masalah al-wara, meninggalkan sesuatu yang bisa menimbulkan dosa di akhirat. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwan Nu'manu bi usbu'aihi ila udhunaihi, dan Nu'man mengisyaratkan kedua jarinya ke kedua telinganya. Artinya Nu'man mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nu'man ini sahabat junior. Bisa jadi kalau dia meriwayatkan hadis dipersangkakan dia mendengar dari sahabat yang lain. Tidak langsung dari Nabi, tapi dia ingin jelaskan hadis ini saya langsung dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua telingaku mendengar langsung dari lafal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin, bahwasanya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan yang haram juga jelas. Wa ma bainahuma mustabihat, di antara yang halal dan haram ada perkara-perkara yang syubhat, yang rancu, yang tidak jelas, yang masih samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang-orang tidak tahu hakikat dari perkara yang samar-samar tersebut. Apakah dia haram, apakah dia halal. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang menjerumuskan diri dalam perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas, suatu saat dia terjerumus dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembalakan kambingnya di sekitar daerah terlarang. Bukan daerah terlarang, tapi di sekitarnya. Yushiku an yaqa'a fihi, lama-lama kambingnya akan masuk dalam daerah terlarang tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja itu punya daerah terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwasanya kawasan terlarang di sisi Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah dalam jasad ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau segumpal daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-qalbu dalam bahasa Arab artinya jantung, ya. Bukan hati. Artinya apa? Jantung. Tapi kita sudah terlanjur bahasa Indonesia bilang apa? Hati. Padahal maksudnya al-qalbu itu artinya jantung. Detakan hati, bukan detakan jantung. Ya. Baik, hadis ini saya ulangi dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, di mana Nabi jelaskan bahwasanya yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang musyabihat, yang tidak jelas. Ya, yang banyak orang tidak tahu hakikatnya. Haram sebenarnya ini yang samar-samar ini pun ada hakikatnya. Dia haram atau dia mubah, boleh. Tetapi tidak jelas bagi sebagian orang.
Oleh karenanya bagi sebagian orang jelas, bagi para ulama jelas hukumnya ini halal atau haram. Tapi banyak orang-orang yang tidak punya ilmu bingung ini halal atau haram. Ya. Nah, hadirin dan hadirat yang hadir subhanahu wa ta'ala, hadis ini sebenarnya umum berkaitan dengan seluruh perkara, baik perkara muamalah, perkara hukum tertentu, ya. Tetapi kebanyakan kalau orang sudah bicara halal dan haram berkaitan dengan apa? Muamalah, ya. Masalah makanan misalnya. Yang halal misalnya banyak, ya. Ayam halal jelas, ya. Apa lagi? Tempe jelas halal. Apa lagi? Bubur ayam tadi halal, alhamdulillah. Yang haram jelas, ya. Anjing, babi, ya. Kucing enggak boleh dimakan. Ya, tikus enggak boleh dimakan, ya. Khamar enggak boleh diminum, ya. Ini contoh yang haram jelas. Orang Islam tahu ini haramnya jelas. Di antara kedua perkara tersebut ada yang tidak jelas, ya. Sebagian orang tahu, sebagian orang enggak tahu, ya. Contoh hukum makan buaya. Halal atau haram? Ini khilaf. Ya. Sebagian ada yang mengatakan halal, sebagian ada yang mengatakan haram, ya. Di antara yang suka makan sate buaya Ustaz Syafiq, ya. Syafiq Basalama suka makan apa? Sate buaya. Saya enggak bisa makan sate buaya. Tapi itu bukan dalil, enggak bisa bukan berarti haram, ya. Tapi maksud saya ini contoh. Kenapa ada sebagian ulama mengharamkan, ada sebagian ulama menghalalkan. Sebagian ustaz pun demikian, ada yang berpendapat halal, sebagian mengatakan haram. Ini perlu penelitian lagi. Saya lebih condong kepada haramnya. Kenapa? Karena yang dihalalkan adalah al-hillu maitatuhu, yaitu yang hewan air. Waktu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Afa natawadda'u bima'il bahr?" Ya Rasulullah, kami berlabuh di lautan dan kami hanya bawa air sedikit, air tawar untuk minum. Ya, apakah boleh kami berwudu dengan air laut sementara airnya tersebut sangat asin? Ya, fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami berwudu dengan air tawar tersebut, kami akan kehausan, air akan habis. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi SAW mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sungguhnya air laut itu suci dan mensucikan, dan bangkainya halal. Bangkainya halal. Nah, bangkai air laut ini maksudnya apa? Maka kalau seluruh hewan yang hanya tinggal di lautan, tidak pernah keluar dari lautan, maka itu sepakat para ulama bahwasanya dia halal. Contoh hiu, meskipun dia sangar, meskipun dia sadis, ya, tapi dia enggak pernah jalan-jalan ke daratan. Ya, enggak pernah, ya. Dia selalu dalam laut, dalam air. Maka hewan seperti ini, seperti ular laut, belut, ini semua sesangar apapun, selama dia dalam laut, maka dia hukumnya apa? Halal. Nah, para ulama khilaf tentang hewan yang al-barma'i, yaitu hewan yang terkadang di lautan, di air, terkadang di darat. Seperti singa laut, anjing laut, seperti kura-kura, seperti buaya, ya, seperti kepiting, ya. Maka ini ada pembahasan tersendiri. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang saya kuatkan yaitu hewan-hewan yang tidak seluruh kehidupannya dalam air. Ada yang mengatakan, lihat apa yang mendominasi, dia lebih dominasi di laut atau di darat, ya. Seperti itu. Ini cara memilih di antara para ulama bagaimana menguatkan pendapat ini, dia halal atau haram. Tetapi yang saya condong yaitu semua hewan yang tidak 100% tinggal di air, maka dianggap saja hewan darat. Dianggap saja hewan darat. Contoh kura-kura. Kura-kura kadang-kadang kemana? Ke daratan. Kalau kita anggap dia hewan darat, maka kalau kita ingin makan kura-kura disembelih. Harus disembelih. Paham, ya? Seperti itu, ya. Kepiting, anggap saja hewan darat. Kepiting tidak perlu disembelih karena dia mirip seperti belalang. Belalang tidak perlu disembelih, tidak ada
peredaran darahnya, maka tidak mengapa, langsung aja dimakan. Seperti itu. Adapun buaya, kalau kita anggap hewan darat, maka dia buas. Maka dia haram seperti singa dan yang lainnya. Tapi ini contoh, maksud saya, ada makanan-makanan yang samar-samar, halal atau haram ya. Terserah antum ya. Antum milih pendapat yang mana, tapi kalau saya lebih condong masih ada kambing, ngapain makan buaya. Contoh lagi, misalnya makanan yang di situ ada kadar alkohol, misalnya cuma 0,5% atau 1%. Minuman yang ada kadar alkoholnya 1%. Kalau kita minum, banyak pun tidak memabukkan. Banyak pun tidak memabukkan. Apalagi kalau sedikit. Nah, di sini ada yang berpendapat minuman kalau ada kadar alkohol sedikit apapun, meskipun 0,0001%, maka dia haram. Ya. Namun pendapat yang dirajihkan oleh para ulama bahwasanya berdasarkan hadis Nabi SAW, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyak diminum memabukkan, maka sedikitnya pun khamar. Itu yang jadi patokan. Sehingga kalau ada makanan atau minuman mengandung alkohol, kalau kita makan banyak tidak bikin mabuk, maka itu bukan khamar, bukan khamar. Contohnya durian, ada alkoholnya tidak? Ada, tapi saya belum mendengar orang mabuk durian ya. Kecuali dia makan mungkin 10 biji, 10 buah ya mungkin itu. Ini makan nasi pun 10 bakul juga mabuk ya. Contohnya tape. Tape, kalau tapenya makan orang tidak mabuk, tapi kalau minumnya airnya bikin mabuk. Karena tersarikan alkoholnya tinggi. Tapi kalau tapenya, MUI pun tidak membuat fatwa haram. Padahal tape makan Indonesia kan? Ya, di Saudi nggak ada tape. Tape di mana? Di Indonesia ya. Tapi sampai sekarang MUI tidak mengeluarkan fatwa tentang haramnya apa? Tape. Padahal tape itu hasil proses fermentasi. Ada alkoholnya. Ada yang berani bilang haram? Antum semua suka makan tape. Haram, rugi di sendiri ya. Jadi mau saya ini contoh. Demikian juga kalau tape yang mengandung alkohol dimakan tidak mengapa. Demikian juga minuman kalau ada alkohol selama tidak memabukkan. Kalau kita minum banyak ternyata mulai fly, berarti itu khamar. Tapi kalau sebanyak apapun ternyata tidak memabukkan, maka tidak dikatakan dia apa? Haram. Antum pasti ragu ya. Ragu. Ada makanan, ada roti-roti, ada alkoholnya dikit, nggak berani ya. Padahal antum makan 1 kilo pun antum tidak mabuk ya. Lebih hati-hati ditinggalkan gitu kan. Ya intinya ini ada pendapat seperti itu ya. Dan ini pendapat yang kuat karena yang dikatakan khamar itu yang memabukkan. Selama tidak memabukkan, kalau kandungan alkoholnya sangat sedikit maka tidak mengapa. Di zaman Nabi SAW namanya nabidh. Nabidh itu adalah sari anggur atau sari dari gandum yang dicampur di air kemudian didiamkan. Karena tatkala didiamkan terjadi proses fermentasi, rasanya lebih enak. Dan itu halal diminum oleh para sahabat, Tetapi kalau sudah musim panas, Nabi melarang sampai 3 hari. Kalau sudah 3 hari jangan diminum. Kenapa? Karena alkoholnya sudah semakin apa? Tinggi. Tetapi hari kedua, hari pertama masih boleh. Berarti ada kelezatan yang dirasakan tapi belum sampai pada tingkatan apa? Bir. Alkoholnya sudah ada jelas. Tapi belum sampai pada tingkatan apa? Menjadi khamar. Jadi jangan beli bir ya. Dulu bir bintang itu berapa alkoholnya? Hah? Ayo, siapa yang tahu? Tapi itu bikin mabuk orang. Bikin apa? Mabuk. Jelas itu khamar ya. Hah? Saya pernah di Masjid Nabawi ada seorang syekh ditanya. Kalau nggak salah yang tanya orang Perancis atau apa gitu. Jadi pada perayaan-perayaan tertentu di sana mereka dibagikan permen. Tapi permen tersebut dicampur dengan sedikit alkohol. Maka syekh tanya, kalau makannya banyak mabuk nggak?
Enggak, kalau gitu bukan khamr. Kalau gitu kan apa? Khamr. Tapi sudahlah, daripada kita nanti teler tengah jalan. Ini jenggotan kok teler. Mending kita menghindar. Mending kita menghindar. Jadi itulah yang disebut perkara-perkara syubhat. Sekarang itu tadi berkaitan dengan makanan. Berkaitan dengan misalnya misalnya muamalah. Sebagian muamalah, sebagian sistem muamalah ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Contoh seperti yang dipraktikkan oleh sebagian bank syariah. Misalnya ada si A dan si B. Si C adalah pihak bank. Si A, si B ingin beli rumah dari si A. Tapi si B enggak punya uang. Maka dia bilang kepada bank, ya, bank syariah ini, ya. Ya. Saya enggak pinjam uang dari antum, Bang. Tapi antum beli rumah itu, terus antum jual ke saya. Saya kredit sama antum. Akhirnya bank beli rumah dari si A. Yang rumah itu harusnya harganya 500 juta, bank beli 500 juta. Terus bank jual kepada si B 1,2 M atau 1 M lah. 1 M. Nah, zahir dari muamalah ini, zahirnya bukan riba. Zahirnya adalah jual beli antara si B dengan bank. Paham? Bank mau jual rumah berapapun, tidak ada masalah. Yang penting si B pembeli ridha. Ya, yang penting si B, si pembeli ridha. Dan rumah yang dijual oleh si A sudah berpindah tangan, kepemilikan dimiliki oleh apa? Bank. Ya, sudah dimiliki oleh bank. Nah, bank baru kemudian jual ke si B. Si B beli 1 miliar dengan cicilan 1 tahun, tidak ada masalah. Ini secara zahir nggak ada masalah. Karena zahirnya adalah jual beli antara B dengan bank. Bank mau jual berapapun tidak ada masalah. Tetapi sebagian ulama mengatakan justru ini riba. Hakikatnya adalah si B pinjam uang kepada bank 500 juta untuk beli rumah dari A dan dia bayar 1 miliar. Paham tidak? Sekarang saya ulang ya. Ada si A, developer, penjual rumah. Ada bank syariah, ya. Bank BSD syariah. Kemudian ada si bank C, ada si B. B ingin beli rumah kepada si A, ternyata dia nggak punya duit. Harga aslinya tipe 36 500 juta misalnya. Tipe 60 lah. 500 juta. Ya. Dia beli langsung nggak punya uang. Dia mau pinjam uang juga, siapa yang pinjamkan uang sama dia? Akhirnya dia bilang kepada si bank, atau bank kerjasama dengan si A. Pokoknya bilang, bang, itu ada rumah bagus ya. Kalau kamu beli, nanti saya beli dari kamu. Ya udah, akhirnya bank beli dulu kepada si A dengan harga 500 juta. Pindahlah kepemilikan kepada bank. Setelah itu bank jual kepada si B. B beli dengan 1 miliar. Zahirnya halal. Karena zahirnya hanyalah jual beli antara si B dari bank. Tapi pada hakikatnya kalau kita lihat secara keseluruhan, sama saja kalau si B pinjam uang 500 juta kepada bank untuk beli rumah, bayarnya 1 miliar. Bunganya 500 juta. Dari situlah dengan dua sudut pandang yang berbeda, khilaflah para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh, dan itu yang dipraktikkan oleh banyak ulama di Arab Saudi, dan juga pendapat dipilih oleh Ustaz Irwandi hafizahullah ta'ala, dan sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan inilah riba. Demi Allah inilah apa? Riba. Karena pada hakikatnya si B pinjam uang 500 juta, bayarnya berapa? 1 miliar. Saya lebih condong kepada riba ya. Saya lebih condong. Tapi ya banyak ulama yang membolehkan. Ini contoh muamalah yang diperselisihkan ya. Yang diperselisihkan. Dan timbul muamalah-muamalah lain yang kita lihat khilaf di kalangan para peneliti ya. Seperti GoFood, nanti GoPay, Go yang lainnya ya. Pay ini, pay anu ya. Kalau bakpia halal ya. Dan seterusnya. Nah, bagi orang yang tidak tahu persis hukumnya,
yang terbaik baginya adalah meninggalkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdhihi." Barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, maka dia selamat agamanya dan harga dirinya. Ini kita berkata demikian ini yang seharusnya, tapi banyak orang yang tidak bisa menjalankan hadis ini. Kalau tidak begini kita tidak bisa punya rumah, Ustaz. Kalau tidak cara begini, sudah itu masing-masingnya. Cuma saya katakan bagi siapa yang mampu untuk meninggalkan perkara yang syubhat, itu yang lebih baik. Dia dapat pahala dengan meninggalkan perkara yang syubhat. Kata Nabi SAW, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang kau ragu kepada yang tidak kau ragu. Tapi kalau dia sudah pelajari, dia yakin halal, silakan. Kalau dia yakin ini halal, cara jual beli seperti ini halal, silakan dia lakukan, silakan dia terjang. Jadi kalau dia masih ragu-ragu, kita bilang hidup cuma sekali, ya. Jangan sampai kita spekulasi dalam masalah hal-hal seperti ini. Wallahu alam bisawab. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Karra'i yar'a haulal hima." Ya, barang siapa yang man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang selalu menerjang perkara-perkara yang syubhat, lama-lama dia terjerumus dalam perkara yang haram. Ini dia tidak tahu halal haram, dia lakukan. Ini kan masih ragu-ragu, lakukan saja. Ini masih ragu-ragu, lakukan saja. Lama-lama itu haram. Mungkin dia ragu-ragu ternyata halal. Perkara kedua ragu-ragu ternyata halal. Perkara tiga ragu-ragu ternyata halal. Mungkin perkara ketujuh ragu-ragu ternyata apa? Haram. Lama-lama dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Atau dia terbiasa dengan perkara yang syubhat. Ini syubhat aja kok diembat, lama-lama dia terbiasa melakukan yang haram. Karena yang syubhat-syubhat sudah biasa dia lakukan. Tapi kalau orang dari jauh syubhat dia selalu tinggalkan, dia lebih aman. Jangankan yang haram, yang syubhat saja dia tinggalkan, apalagi yang haram. Tapi kalau orang sudah terbiasa yang syubhat, lama-lama yang haram dia akan lakukan. Dan ini banyak dalam masalah muamalah. Allah masih syubhat, enggak apa-apa. Syubhat. Haram-haram sedikit enggak apa-apa. Zaman sekarang ini mana yang halal murni? Enggak ada. Semuanya pasti ada syubhatnya, pasti ada haramnya. Ya, itu perkataan iblis ya. Akhirnya dia terjang semuanya. Kalau ente mau halal murni, ente enggak bisa tinggal di Indonesia misalnya. Banyak orang mengatakan demikian untuk melegalkan apa yang dia lakukan. Taib. Dan banyak orang-orang yang bingung ya. Saya pun bingung menjawabnya. Ustaz kerja di sini, Ustaz kerjanya halal, tapi full musik Ustaz ya. Ustaz saya kerja di sini tapi barang jualan halal, tetapi selalu dibuat nota kosong, di up oleh apa? Orang yang beli dikasih harga sendiri, semua sendiri, tinggal kita stempel. Bagaimana Ustaz? Mengerikan. Ustaz saya kerja di bengkel Ustaz, tapi selalu dibilang ini sebaiknya diganti, padahal belum saatnya diganti. Saya ditanya, saya juga bingung. Kamu nggak bisa bilang jujur, nggak bisa Ustaz, atasan saya harus begitu, prosedurnya seperti itu. Harusnya belum diganti, bilang apa ganti biar spare part cepat laku. Aduh, mengerikan. Asalnya halal tapi pengolahannya apa? Haram. Repot. Kemarin ada yang tanya, Ustaz, saya kerja di restoran Ustaz. Sebagai restoran saya makan kasih alkohol ya. Kamu yang bikin? Bukan saya yang bikin. Saya yang yang menunya saya, tapi yang numpain alkohol bukan saya. Tapi yang buat menu siapa? Repot ya. Umur berapa? Umur masih 22 Ustaz. Udah punya anak, udah. Mau keluar, mau kerja kemana Ustaz? Waduh, bingung saya. Masya Allah, banyak orang punya masalah ya. Kita itu antum tuh bersyukur, banyak apa? Bersyukur. Jumat pagi masih bisa ngaji ya. Banyak orang sudah nggak bisa ngaji karena cari pekerjaan setengah mati. Masya Allah ya. Jadi banyak perkara-perkara syubhat yang terkadang saya pun tidak tahu hukumnya. Hukumnya halal atau haram saya juga bingung ya. Tidak semua perkara jelas bagi saya, apalagi bagi yang bertanya. Kasihan ya. Tadi malam saya ditanya sama, bukan masalah hal haram, cuma lucu aja, ada akhwat telepon dari jauh sana, dari Jawa Timur, di ujung Jawa Timur. Ustaz, saya suka sama ikhwan Ustaz. Akhirnya ikhwan tersebut
hafal Quran Ustaz. Jadi saya jadi semangat hafal Quran biar seperti dia Ustaz. Ya udah, anti bilang orang tua, bilang suruh ikhwan itu nikahi anti. Ustaz, nggak bisa Ustaz. Kenapa? Saya masih kelas 2 SMA Ustaz. Ikhwannya kelas 1 Ustaz. Saya takut riak kalau saya hafal Quran. Ternyata motivasi saya bukan karena Allah, tapi karena ikhwan tersebut. Malah anti curhat sama ibu malu Ustaz, sama Ustaz nggak malu curhat. Jadi, Masya Allah banyak. Jadi banyak orang menderita. Kata dari mana, Ustaz, saya susah menahan syahwat Ustaz, jadi saya puasa. Puasa bagus puasa ya, sudah puasa Daud, sudah Ustaz. Tetap aja syahwatnya tidak bisa. Kamu nikah aja, belum bisa Ustaz, saya masih SMA. Boleh nggak puasa tiap hari? Subhanallah. Ya ada khilaf memang, tapi saya bilang kalau kondisi demikian boleh. Percuma kamu puasa tiap hari tapi tontonan tidak bisa dijaga. Kamu puasa tapi kalau ngelihat macam-macam percuma. Intinya ya begitulah ya, banyak permasalahan ya. Di dunia ini pasti ada masalah. Tapi maksudnya selama seorang berusaha untuk bisa meninggalkan perkara yang syubhat, dia tinggalkan. Selama masih ada solusi yang lain, selama masih ada jalan lain, ngapain dia terjang perkara yang syubhat? Mudah, syubhat bisa tinggal, masih ada yang lain. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita rizki lewat jalan yang haram, lewat jalan yang syubhat, lewat jalan yang halal. Kalau ente tinggalkan syubhat, Allah akan ganti yang lebih baik. Yakin. Itu tapi harus dia tinggalkan dengan keyakinan. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Kemudian Nabi SAW berkata, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah di badan itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau segumpal daging itu baik, baik pula yang lainnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau buruk, buruk pula yang lain. Ala wahyal qalb, yaitu jantung. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya perhatian terhadap hati itu sangat penting. Banyak orang hanya memperhatikan zahirnya, batinnya kurang dia perhatikan. Bahkan dikatakan malikul a'dha, raja dari anggota tubuh adalah hati. Maka seorang harus serius memperhatikan hatinya. Dan ini juga bantahan kepada orang yang mengatakan yang penting hati. Dia tidak pakai jilbab, yang penting apa? Hati. Karena Nabi mengatakan kalau hatinya baik, pasti yang luar juga apa? Baik. Nah, ente nggak pakai jilbab berarti hati ente nggak benar. Paham? Sampai orang tidak sholat, yang penting hatinya. Tidak sholat gimana? Hati ente nggak beres berarti. Kalau hati ente beres, harusnya ente apa? Sholat. Itu banyak ya, banyak yang seperti itu. Ya. Jadi tidak benar ya. Seorang jangan berdalil untuk melakukan maksiat dengan berkata mentazkiyah dirinya, memuji dirinya, hati saya, yang penting hati saya bersih. Gimana hati bersih? Kalau hati ente bersih, harusnya ente tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ente tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Ini maksiat. Harusnya anti sujud kepada Allah. Harusnya Anda sujud kepada Allah, bukan malah melakukan maksiat dengan dalil bahwasanya hatinya bersih ya. Orang-orang soleh saja yang begitu banyak ibadah tidak pede mengatakan yang penting hati saya bersih. Tidak. Dia masih ragu hatinya bersih atau kotor. Dia tahu hatinya masih banyak penyakitnya. Ini sementara maksiat sana sini kemudian mengatakan yang penting apa? Yang penting hatinya. Kalau seorang ternyata tidak taat kepada Allah, menunjukkan hatinya enggak beres. Apa hukum makan belalang? Halal ya. Meskipun jijik kita. Ya. Tapi belalang itu dulu makanan yang lezat di Arab Saudi. Sekarang setelah banyak kambing, kurang laku. Tapi dulu, mungkin 50 tahun lalu, belalang itu makan lezat. Mereka makan, sampai mereka bakar, mereka goreng, enak banget. Tapi ya, kita lihat aja sudah nggak gimana gitu ya. Nggak jijik. Tapi ya, jijik kita bukan menjadikan perkara itu haram. Karena Nabi mengatakan halal. Ya, bahwasanya belalang itu al-jarad, itu hukumnya halal dimakan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah. Celaka budak dinar, celaka budak dirham, celaka budak qatifah. Qatifah itu kain yang halus, ada yang mengatakan selimut, semacam itu. In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Kalau diberikan dia senang, dapat dunia tersebut. Kalau tidak diberikan dunia, maka dia pun tidak senang. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Perhatikan di sini Nabi SAW mengatakan ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul qatifah. Celaka budak harta, celaka budak dinar, celaka budak dirham, celaka budak dolar, ya, celaka budak barang-barang yang indah, barang-barang yang mewah seperti qatifah, kain yang halus. Nabi menamakan mereka orang-orang dengan budak, seakan-akan mereka penyembah dinar dan dirham. Dan itu ada orang seperti begitu, ya. Saya sempat ditanya kemarin di dalam pengajian, ya. Saya baca pertanyaan, Ustadz, ada teman saya mengatakan Tuhan kita adalah uang. Karena dengan uang kita bisa melakukan apa saja. Ya, sehingga benar-benar dia mencari duit, dia menyangka kebahagiaan dia adalah di duit. Dia menyangka kebahagiaan dia di duit. Ya, sehingga dia mengatakan duit adalah segala-galanya. Ya, padahal kita lihat betapa banyak orang yang berduit belum tentu bahagia. Problematika terlalu banyak. Problematika rumah tangga, anaknya nggak beres, ya, jauh dari keluarganya, ya. Orang bermaksiat tidak semakin bahagia, semakin sengsara, semakin menderita. Dan itu banyak terjadi, ya. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan orang-orang kafir, ya, Allah mengatakan ka'annama yas'adu fis sama'. Ya, orang-orang kafir itu seperti orang yang naik ke atas. Naik di atas gunung, ya. Kemudian kita lihat, ya, seakan-akan dia bebas, tetapi ternyata dia sulit bernafas. Orang di atas gunung kan demikian. Oksigennya berkurang atau tidak? Berkurang. Kata Allah Subhanahu dalam surat Al-An'am 125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, Allah mudahkan dia dengan Islam. "Wa man yurid ayudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan." Barang siapa yang Allah ingin sesatkan, Allah jadikan dadanya sempit, susah. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia naik di tempat yang tinggi. Nah, kita yang di bawah, lihat kalau orang di atas, ini orang kafir, dia di atas tempat tinggi, seakan-akan dia bebas. Seakan-akan udara banyak di hadapan dia. Tapi sebenarnya hatinya apa? Sesak. Itu yang kita lihat sekarang orang-orang kafir. Seakan-akan dunia di tangan mereka. Seakan-akan mereka bahagia. Mereka tidak bahagia, ya ikhwan. Mereka sengsara dengan harta berlimpah yang mereka miliki. Apalagi kalau mereka sudah di masa tua, kasihan. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak punya tujuan hidup. Ya, tidak punya tujuan hidup. Beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 pekan yang lalu, ada seorang wanita dari Jepang, teman-teman saya, datang ke rumah, orang kafir. Bingung, dia tidak bahagia, dia mengeluhkan kehidupannya. Jalan-jalan kerjanya dari negeri ini, besok Indonesia, kemana lagi, ke Thailand, ke Malaysia, kemana. Jalan duitnya banyak, tapi tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan. Kemudian lihat, saya pulang, ada teman-teman juga pulang, kemudian anak-anak saya pulang. Dia heran. Dia tanya istri saya, kamu di sini aja ya? Terus suami mana? Belum pulang, ya. Suami yang kerja, istri jadi ratu di rumah, ya. Ratu pertama. Tapi jadi ratu, ya. Anak-anak banyak datang, kemudian cium tangan semua. Dia heran. Dia tidak dapat seperti itu. Antum kalau di negara Eropa, orang tua bisa dilaporkan sama anaknya. Orang tua bisa dipenjara kalau ada masalah marah-marah anak-anak, dipenjara sama orang tua. Ada teman saya yang cerita, dia tinggal di suatu negara kafir. Kemudian dia sewa rumah, di rumah tersebut ada kamar yang kosong. Dia pakai beberapa kamar, ada kamar yang kosong. Nah, kamar yang kosong itu sering didatangi oleh
putra atau putri pemilik rumah tersebut. Tapi dia datang bawa pacarnya, berzina di situ. Sementara teman ini orang Islam, istrinya berjilbab, anak-anaknya ada. Maka dia gelisah, dia akhirnya bertemu dengan pemilik rumah tersebut. Dia bilang, pemilik rumah, kami mohon, kami dipindahkan aja ke lantai bawah. Karena lantai atas tersebut ada kamar yang datang oleh anakmu sering bawa pacarnya situ, berzina di situ. Tolong kasih tahu anakmu jangan ke situ. Kata dia, mohon maaf nggak bisa, anak saya sudah 17 tahun. Sudah tidak di bawah naungan saya lagi. Ya, seperti itu, repot. Jadi kelihatannya mereka pemilik dunia seakan-akan mereka bahagia, mereka tidak bahagia. Mereka menderita, mereka sengsara. Orang-orang Islam yang Masya Allah ya, dengan seadanya ya, meskipun makan tempe goreng tapi bahagia. Ya. Makan beras ya. Tapi bahagia. Ketemu keluarga, alhamdulillah. Kalau sakit banyak yang jenguk, alhamdulillah. Puasa bareng-bareng, buka bareng-bareng ya. Nikmat luar biasa. Orang kafir ya tidak demikian. Banyak di antara mereka yang sengsara, dijauhkan kebahagiaan. Maka Allah mengatakan ya, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang menyesakkan, yang sengsara. Kita enggak usah bicara orang kafir. Kita bicara tentang kalau kita bermaksiat, kemudian kita enggak maksiat, kita rasakan kebahagiaan tatkala tidak bermaksiat. Kalau kita bermaksiat ada kegelisahan. Ada kegelisahan karena jiwa kita berontak, fitrah kita menolak. Kita bermaksiat ada kegelisahan. Tatkala kita enggak bermaksiat kita bahagia. Apalagi orang kafir. Tanya orang kafir yang sudah masuk Islam, mereka bahagia. Mereka temukan kebahagiaan apa yang mereka cari. Jadi pernyataan bahwasanya uang adalah segalanya tidak benar. Ya. Kalau ternyata orang yang paling kaya pasti bahagia, kalau kekayaan berbanding lurus dengan kebahagiaan, maka seharusnya orang paling kaya itu orang paling bahagia. Harusnya Qarun adalah paling bahagia. Ya. Ternyata tidak. Betapa banyak orang yang kaya raya tidak bahagia. Hidupnya sengsara. Banyak orang kaya akhirnya cari kebahagiaan dengan morfin, dengan obat-obatan terlarang. Dia tidak dapat kebahagiaan dengan istrinya, tidak kebahagiaan anak-anaknya, tidak dapat kebahagiaan. Ada orang cari tidak dapat kebahagiaan, akhirnya berzina sana sini. Ya. Tidak ada kebahagiaan. Sehingga Nabi menamakan orang seperti ini adalah Abdud Dinar, hamba dinar. Kenapa dikatakan hamba? Karena benar-benar dia menyembah duit. Kapan duit itu mengatakan begini dia akan lakukan. Kapan duit tersebut menyuruh dia untuk bertengkar dengan orang tuanya, dia tidak peduli. Yang penting dia dapat duit. Kapan duit tersebut menyuruh dia harus bertikai dengan kakak adiknya, maka dia akan lakukan. Kapan duit tersebut menyuruh dia meninggalkan sholat atau menunda sholat, dia akan lakukan. Yang penting dia dapat duit. Kapan duit tersebut menyuruh dia untuk menerjang perkara yang haram, akan dia lakukan. Jadi benarlah dia hamba duit, budak duit. Karena bukan dia yang mengatur duit, duit yang mengatur dia. Seakan-akan yang beri perintah dan larangan adalah duit. Itu banyak terjadi pada sebagian orang ya. Jadi benar-benar dia yang penting dapat duit, apapun cara dia terjang, yang penting dia punya duit. Kalau dia sudah dapat duit, dia merasa dia milik dia adalah segalanya. Dan ini tidak boleh, ini bahaya ya. Jangan sampai seorang akhirnya menyembah harta. Harta kita cari, kita perlukan, tetapi tidak boleh kita sembah. Jangan sampai harta adalah segala-galanya, karena harta bukanlah harus orang punya harta pasti bahagia, tidak ya. Kalau harta kita punya harta, kita olah dengan baik, kita akan menjadi orang yang bahagia. Tapi kalau kita tidak olah, maka tidak bahagia. Hadis berikutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu memegang pundakku. Faqala, kemudian Nabi menasihati Ibnu Umar. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kau di dunia seakan-akan orang yang asing, au abiru sabil, atau seperti orang yang numpang lewat. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar akhirnya berkata, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau kau sudah tiba di waktu sore, jangan tunggu lagi pagi hari, segera beramal, segera berbuat. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau kau sudah tiba di pagi hari, jangan tunggu sore. Kalau sudah tiba sore hari, jangan tunggu pagi. Kalau sudah pagi hari, jangan tunggu sore, segera beramal. Wa khudh min sihatika li saqamik. Gunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika li mautik, dan gunakanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.
Ini di antara ya perhatian Nabi kepada sahabat-sahabat junior. Ibnu Umar masih kecil. Ya, tapi Nabi SAW perhatian pada anak muda ini. Nabi pegang pundaknya dan Nabi ingatkan, meskipun dia mungkin masih sangat muda. Nabi ingatkan bahwasanya jadilah kau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang numpang lewat. Nabi kasih dua pilihan, orang asing atau orang numpang lewat. Orang asing kalau kita tinggal, kita pergi misalnya keluar kota atau keluar negeri, kita terasing di sana, kita enggak terlalu banyak kenal orang, orang pun tidak kenal kita. Maka tatkala kita tidak kenal orang, kita hanya melakukan yang perlu-perlu saja. Yang perlu-perlu saja. Itu segera kita pulang habis itu. Ngomong ngobrol kita enggak kenal orang, asing. Orang pun tidak ada yang menegur kita, tidak ada yang menyapa kita. Anggaplah kamu seperti itu dalam bersikap dengan dunia. Ya. Jangan sampai kamu kemudian ya seakan-akan hidup selama-lamanya di dunia, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Ini bukan orang yang zuhud ya. Ya, saya sering sampaikan ibarat kalau misalnya saya kerja di luar negeri ya. Kemudian saya kumpulkan uang, bukan untuk saya bangun rumah di luar negeri tersebut karena itu bukan tempat saya. Saya akan kumpulkan uang, saya kirim ke Indonesia. Saya akan bangun istana di Indonesia karena itulah tempat tinggal saya, itulah kampung saya. Kalau saya kemudian tinggal luar negeri, saya bangun rumah mewah-mewah, beli mobil mewah dan akan saya tinggalkan, saya bodoh namanya. Bahlul namanya. Seperti itu. Uang akan saya tinggalkan. Kamu kan akan pulang ke Indonesia, ngapain bangun rumah mewah di sini? Nah, demikian pula kita ini akan meninggalkan dunia ini menuju kampung akhirat. Kalau kita terlalu bangun mewah-mewah, kita akan tinggalkan, ya salah, ya. Salah, maka harusnya kita yang paling perhatian adalah bangun di akhirat. Maka silakan bangun istana di dunia, tapi jangan lupa bangun istana di akhirat. Sebagian orang sampai punya aset banyak sekali, rumah sampai sekian. Sementara dia sumbangan sedikit, masjid belum pernah dia bangun, ya. Sementara rumah sudah, masya Allah, ada 7, ada 8, tanah sudah berhektar-hektar. Apa yang dia bangun untuk akhiratnya? Enggak ada. Ini orang salah dalam bertindak, ya. Ya. Dia menyangka dia akan hidup lama di dunia ini. Beda kalau antum keyakinan bahwasanya hartamu akan kamu bawa ke dalam alam barzakh, ya silakan kamu kumpul banyak-banyak. Seperti sebagian agama, kalau dia meninggal dikuburkan semua emas peraknya dimasukkan bersama dia dalam apa? Kuburan. Buat apa enggak tahu, buat nyogok malaikat kali. Kalau kita tidak udah meninggal selesai. Di bawah tanah sudah enggak bisa apa-apa. Maka jadilah engkau seperti orang yang asing. Ambillah dunia seperlumu. Jangan berlebih-lebihan, jangan tamak. Ya. Dunia ini kalau kita kejar enggak ada habisnya. Tapi jangan tamak. Seperlunya apa? Ada perlu ya cari. Kita perlu untuk anak kita, untuk istri kita, tapi enggak usah terlalu banyak-banyak. Kalau ada berlebihan segera infak, segera sedekah. Segera infak, segera apa? Sedekah. Au abiru sabil, atau seperti orang yang numpang lewat. Numpang lewat, dia pergi, dia mau lewat misalnya dari Jogja mau ke Jakarta, mampir Surabaya, mampir sebentar aja, paling cuma istirahat untuk makan siang, makan malam, lanjut lagi. Seperti itu, ambil secukupnya untuk melanjutkan perjalananmu. Perjalanan kita masih panjang. Di dunia cuma 60 tahun, kurang lebih. Belum perjalanan alam barzah, belum perjalanan apa? Di setelah padang mahsyar. Sangat panjang. Maka jangan sampai ya kemudian salah strategi. Kemudian semuanya dipusatkan ke dunia, padahal dunia ini hanya tempat persinggahan. Karena itu Ibnu Umar mendengar nasihat Nabi SAW, maka dia mengambil kesimpulan. Maka dia harus berpikir bahwasanya kita harus benar-benar punya bekal yang banyak menuju akhirat. Bekal untuk akhirat adalah amal soleh. Amal soleh. Ya, itu bekal yang terbaik untuk di akhirat. Maka dia mengatakan, "Idza amsayta fala tantaziris sabah." Kalau kau sudah tiba sore hari jangan tunggu pagi. Kamu sore hari ada keinginan baca Quran, baca Quran. Kamu ingin dakwah, kamu ingin berbakti sama orang tua, jangan tunda-tunda besok lagi. Enggak tahu besok akan ada amal lain, akan kesibukan dan yang lainnya. Kalau terbetik dalam hati kita ingin menjenguk orang tua, segera jenguk orang tua. Terbetik hati kita untuk menelpon orang tua, segera telepon orang tua. Terbetik hati kita untuk bersedekah, segera bersedekah. Jangan tunda-tunda. Kau tidak tahu, kau tiba di sore hari, apakah bisa hidup sampai besok. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kau sudah pagi hari, jangan tunggu sore hari. Jadi ikhwan, ini kita buat terpacu untuk segera beramal soleh. Saya sering sampaikan, kalau hati kita terbetik untuk melakukan kebajikan, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Saya sering contohkan, kalau
Tiba-tiba antum terbetik ingin nolong seorang, jangan tunda, segera antum tolong dia. Lihat di kantongan uang, kasih dia. Antum masih pikir nantilah gimana nantilah. Akhirnya antum enggak bantu dia. Akhirnya uang tadi tidak jadi aset antum di akhirat, enggak jadi. Antum lupa atau pas antum cari dia orang sudah pergi. Akhirnya satu kebaikan lewat. Kalau Allah sudah kasih hidayah kepada kita, ingin bantu orang segera. Jangan tunda-tunda. Inilah wasiat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang paham tentang nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum keluarkan, Allah akan gantikan. Jangan khawatir. Antum keluarkan harta, Allah akan ganti. Itu sudah kepastian, bukan suatu keraguan. Itu pasti terjadi. Kalau kita terbetik hati ingin sholat malam, segera sholat malam. Sudah alarm bunyi, bangun, bismillah sholat malam. Ya. Jangan tunda-tunda lagi. Tunda lagi, akhirnya ketiduran, akhirnya besok enggak sholat lagi. Terbetik hati ingin baca Quran, meskipun jam 1 malam bangun baca Quran. Tiba-tiba perasaan enggak enak, pingin baca Quran, segera wudu baca Quran. Kapan kita terbetik melakukan kebajikan? Jangan tunda-tunda. Hidup cuma sekali, waktu kalau sudah lewat tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali lagi. Ya. Kiranya seorang berusaha untuk beramal soleh sebisa mungkin ya. Jangan nunda-nunda. Dalam hadis kata Nabi SAW, kata Ibnu Umar tadi, wa khudh min sihatika li saqamik. Mumpung masih sehat sebelum kau sakit. Kalau udah sakit kita nggak bisa apa-apa. Mumpung masih kaya sebelum miskin. Ada duit, nanti tahu-tahu ekonomi jatuh nggak bisa lagi sedekah, nggak bisa repot. Mumpung masih ada duit, sedekah. Saya bukan bilang sedekah setengah harta kemudian istri kelaparan, tidak. Tapi kalau ada kelebihan harta, yang penting istri masih gemuk, masih aman. Kalau istri udah kurus ya berarti salah strategi ya. Yang penting istri masih makan, anak masih makan. Ada kelebihan harta, simpan buat apa? Ya, untuk masa depan ya ente bisa simpan, tapi jangan simpan banyak-banyak. Ketakutan yang berlebihan. Harus safety uang buat anak 1 miliar. Ngapain seperti itu? Rizki akan berdatang sebagaimana Allah kasih rizki ente kemarin, Allah kasih rizki ente besok. Kenapa? Terus terlalu berlebihan akhirnya jadi pelit. Yang pelit terlalu perhitungan. Masalah rezeki bukan perhitungan matematika. Ente saya suruh menabung, bukan berarti ente kemudian boros. Ente tabung, tapi jangan berarti kemudian harus banyak-banyak. Kemudian benar-benar safety sehingga akhirnya tidak pernah bersedekah. Akhirnya sama orang tua perhitungan. Akhirnya sama tetangga perhitungan. Ya akhi subhanallah. Ente tahu-tahu mati. Terus tidak punya aset di akhirat, menyesal. Menyesal enggak punya apa-apa yang nanti bawa di akhirat. Uang yang antum keluarkan itu semuanya untuk antum sebenarnya. Tadi saya bilang ada orang tadi, dia mudah begitu keluar uang, dikatakan ente uang harta menurut ente ringan. Bukan ringan, uang ini sangat saya cintai. Maka saya ingin selamatkan buat saya. Caranya gimana? Titip sama Allah. Titip sama Allah. Ente sudah setengah mati, cari. Jangan ente buang di dunia, buang di akhirat. Allah akan kasih pahala berlipat ganda. Ya, seperti saya sampaikan juga ada seorang dia dikasih harta, dapat harta dia kasih sama orang. Kasih harta dia kasih sama orang. Akhirnya orang tanya sama dia, "Antum ini kalau dapat harta kasih orang. Kenapa bisa demikian?" Kata dia, "Saya punya kebiasaan sama orang lain, Allah punya kebiasaan sama saya. Kebiasaan Allah sama saya, kalau saya kasih orang lain, Allah kasih saya harta. Saya pertahankan kebiasaan ini. Setiap saya kasih orang, Allah kasih saya harta. Setiap saya kasih orang, Allah kasih saya harta. Kalau saya rubah kebiasaan saya dengan orang lain, bisa jadi Allah rubah kebiasaan Allah dengan saya. Jangan rubah. Kalau ente tahu ente selalu bersedekah, rezeki lancar, lanjutkan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Allah akan terus kasih rezeki. Subhanallah, saya kenal banyak orang yang dermawan, rata-rata Masya Allah kehidupan tambah nyaman, tambah bahagia, rezeki tambah banyak, tambah semakin mudah untuk bersedekah. Cuma kita ini terlalu cinta dunia ya. Terlalu cinta dunia. Ngeluarin duit aja mikir-mikir. Mikirnya panjang ya. Saya ketemu orang Masya Allah. Saya ketemu fulan gini, ada keperluan gini. Berapa Ustaz? Tanah 2 miliar. Minggu depan langsung dia bayar 2 miliar. Masya Allah, uang 1 miliar saya nggak pernah lihat. Ini orang beneran nggak? Bener dapat 2 miliar. Ini harus bangun masjid gini. Berapa? 7 miliar. Dikeluarin 7 miliar. Masya Allah. Ada orang, itu saya bukan bilang orang Saudi ya. Saya bicara orang apa? Indonesia. Ya, yang seperti kita pesek-pesek juga ya.
Orang Saudi ya mungkin, orang Indonesia ada juga orang-orang yang hebat dalam apa? Bersedekah. Ada orang sama saya, Ustadz, saya ini semua harta saya 50% buat dakwah, 50% buat saya. Masya Allah. Ada yang lebih parah lagi. Saya pernah ketemu orang, Ustadz, saya ini kalau orang bayar zakat 25%, saya 20% buat saya, 97,5 buat dakwah. Bayangkan. Ini orang gila bagaimana? Saya ketemu orang seperti itu. Luar biasa. Jadi dia hidup aja. Hidup, masih bisa bangun ini, masih bisa bangun anu. Buktinya, ya. Ya, ente hidup di dunia cuma sebentar, cuma numpang lewat. Nabi berkata, "Mali walid dunya, inna mathali mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaran summa raha fataraka." Apa urusanku dengan dunia? Waktu Nabi tidur kemudian terlihat bekas tikar di lambungnya, sahabat kasihan. Kenapa tidak dibikinkan ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apa urusanku dengan dunia? Perumpamaan dunia seperti orang yang berkendaraan kemudian mampir di sebuah pohon, istirahat sebentar, kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut. Sama kita ini cuma sebentar, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita dari alam janin, kita keluar di atas muka bumi, mampir 60 tahun kurang lebih, kemudian kita lanjutkan perjalanan alam barzakh mungkin ratusan tahun, kemudian di padang mahsyar 50.000 tahun, dan seterusnya surga neraka abadi. Ya, cuma sebentar di dunia ini. Maka kalau kita punya harta, jangan lupa kita untuk bersedekah. Kalau punya semangat untuk beribadah, jangan tunda-tunda. Dalam hadis juga kata Nabi SAW, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Di antaranya kata Nabi SAW, "Faragaka qabla syughlik." Masa faragmu, yaitu waktu luangmu sebelum kesibukanmu. Kalau kita ada waktu luang, jangan lupa baca Quran. Ada saat nanti kita nggak ada waktu luang. Banyak kebutuhan, banyak keperluan. Yang masih muda mumpung sebelum nikah, ya. Ya. Kalau udah nikah, banyak keperluan, banyak urusan. Ya. Apalagi kalau istrinya lebih dari satu, lebih susah lagi. Jadi, ada waktu. Jangan, ibu-ibu juga demikian, masih sehat. Ya, mata melihat masih jelas, ya. Baca Quran, masih bisa ngurus anak-anak. Nanti udah tua, sudah. Baca setengah mati, mau sholat juga setengah mati. Mulai pikun-pikun, ya. Mumpung sekarang masih sehat, lakukan. Mumpung sekarang masih ada waktu luang, beramal soleh. Demi masa depan kita semua di akhirat. Sudah tanya jawab kan? Sudah ya? Ya udah kita tanya jawab aja kalau gitu. Ya silakan, sampai sini aja dulu. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Allah ta'ala alam bisawab. Yang tanya langsung juga boleh ya. Ustaz, apakah kalau sedang haid boleh datang ke masjid? Ini ada khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang lebih kuat bahwasanya wanita haid selama dia bisa menjaga dirinya tidak sampai terteteskan darah haidnya di masjid, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Apalagi kalau ada keperluan pengajian dan yang lainnya, maka tidak mengapa. Disebutkan dalam hadis ada seorang wanita yang selalu membersihkan masjid, ya. Tidak disebutkan kalau dia haid maka dia tidak meninggalkan masjid, tidak bersihkan masjid, sehingga sebenarnya mengambil dalil keumuman bahwasanya wanita ini disebutkan dia tukang bersih masjid, maka bisa jadi waktu haid dia tetap membersihkan apa? Masjid. Dan dalil-dalil yang mengatakan tidak boleh wanita haid ke masjid, hadisnya dhaif dan sebagiannya tidak tegas. Jadi kita kembali kepada hukum asal bahwasanya tidak mengapa wanita haid di masjid, apalagi kalau ada keperluan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya jika seorang istri sangat patuh dan taat kepada suaminya, sedangkan di satu sisi dengan ketaatannya itu istri tersebut malah menyakiti hati ibunya sendiri? Kok bisa? Hubungan antara sang suami dan ibu kurang baik. Nah, kalau wanita taat harusnya tidak menjadikan ibu mertuanya sedih. Oh, menjadikan apa? Ibu kan apa ibu? Oh, ibunya sendiri. Dia taat sama suami, ibunya nangis. Ada yang harus diperbaiki. Ya, ada yang harus diperbaiki. Taatnya seorang wanita kepada suami tidak menjadikan kemudian dia durhaka kepada ibunya. Ya. Tetapi kalau ternyata dia taat kepada suaminya, terus ibunya nggak suka dia taat kepada suami, ibunya nangis, itu bukan urusan dia, tapi
Pasti ada yang salah. Kenapa bisa demikian? Kenapa kalau dia taat kepada suaminya, ibunya kok bersedih? Ya, jangan-jangan dia kurang telepon, jangan-jangan kurang silaturahmi, bisa jadi ya. Orang tua itu kalau sudah tua, seperti anak-anak pengen diperhatikan. Tetapi mereka bilang suruh datang, terkadang egonya tinggi. Kita anak-anak jangan tunggu dipanggil sama orang tua. Kita telepon, kita datang tanpa harus orang tua manggil ya. Jangan antum bilang anak, kalau antum udah besar dibilang anak, saya rindu sama kamu, kan malu kadang orang tua. Kita sendiri kadang nggak bisa mengungkapkan demikian. Nah orang tua pun demikian, dia ingin ada teman ngobrol, teman bercanda, diajak jalan-jalan sama anaknya. Ya kalau kita ada kemampuan, jangan ditunda-tunda ya. Bolehkah anak tetap bekerja di bank konvensional, tapi gaji anak keluarkan sebagian untuk pembersihan harta? Tidak bisa dibersihkan, semuanya haram. Ya. Kalau Anda keluarkan sebagian hanya mengurangi dosa, tapi dosa tetap dosa. Tidak ada solusi lain kecuali keluar. Ya. Hidup cuma sekali, rezeki insya Allah ada. Ya. Mending kita hidup susah daripada makan dari hasil riba. Riba itu dosa besar. Riba itu dosa besar, bukan dosa kecil. Bolehkah janda menikah dengan wali hakim sementara walinya masih ada? Enggak boleh. Tetap harus dengan walinya. Kecuali walinya menolak, tidak mau menikahkan tanpa alasan yang syar'i, maka dia laporkan kepada pemerintah. Kalau ternyata wali hakim menikahkan maka sah. Tapi prosedurnya harus lewat wali sendiri terlebih dahulu. Dan dilihat kenapa dia menolak, syar'i atau tidak syar'i. Apa alasannya walinya melarang untuk menikahkan ya. Kalau ternyata tidak syar'i, maka wali hakim berhak untuk mengambil alih. Maka baru sah nikahnya. Adapun kalau langsung ke wali hakim tanpa lewat walinya sendiri, maka ini tidak boleh dan tidak sah ya. Ya. Kalau kita sedang sholat sunnah, lalu di tempat itu majelis ilmu dimulai, apa yang harus kita lakukan? Apakah selesaikan sholat sunnahnya atau batalkan dan lebih utama mendengarkan majelis ilmu? Sholat sunnah sebentar nggak ada masalah, nggak ada bertentangan. Sholat sunnah, kalau kita ingin segera mendengar majelis ilmu, sholat sunnahnya dipercepat, ya. Jangan baca surat Al-Baqarah ya. Nanti majelis selesai, sholat sunnahnya belum selesai. Ya, tapi tidak ada pertentangan, jangan dibatalkan, lanjutin aja, nggak ada masalah. Bagaimana cara menyampaikan suami untuk menghentikan riba, pinjaman bank dalam menjalankan usaha keluarganya? Hukumnya haram, bilang riba ya. Kata Nabi SAW, kata Jabir, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Allah melaknat pemakan riba yang mengutangkan rentenirnya, wa mukilahu, yaitu nasabahnya, wa katibahu, notarisnya, wa syahidaihi, dan dua saksinya, wa qalahum sawa. Nabi berkata semuanya sama. Ini bukan main-main ya. Fa'dhanu biharbin minallah. Orang makan riba, umumkanlah peperangan melawan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah memeranginya. Jadi seorang, kita ingatkan kepada suaminya, ya, jangan, kita tidak tahu kita makan riba, kemudian kita meninggal dunia, tidak berkah. Bilang saya tidak mau makan hasil riba. Nasihati sama suami, ya, jangan. Ingatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya pakai GoPay? Boleh, tapi jangan ambil kortingannya. Boleh, tapi jangan ambil apa? Kortingannya. Apabila suami minta ana bilang ke bapak ana untuk dibantu pindah ke posisi yang basah, sedangkan ana tahu di posisi itu banyak sekali uang haramnya, dan ana sebagai istri menolak untuk membantu. Suami sekarang mengancam akan meninggalkan ana dan anak-anak. Masya Allah. Apa yang harus ana lakukan, Ustaz? Apa ana termasuk istri yang zalim tidak membantunya?
padahal hanya ingin rezeki yang halal saja untuk kami. Tolong jawab Ustaz, kenapa terasa sulit sekali jalan hijrah? Enggak, kalau anti tahu itu akan mendatangkan kemudaratan, akan menimbulkan suami akhirnya makan dari harta yang haram, maka jangan dibantu. Kata Allah, wala ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jangan, enggak boleh, hukumnya haram. Kalau kita tahu itu adalah tempat basah, akan mendatangkan banyak uang haram, kita bantu, kita ikut berdosa di akhirat kelak. Kalau suami ngancam-ngancam, jangan pedulikan. Kalau ternyata dia meninggalkan, kita harus sabar ya. Ya. Kita meninggalkan suatu karena Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak taat kepada suami, tidak taat kepada ayah dan ibu kalau memerintahkan kepada maksiat. Orang berhijrah, hidup ini memang ujian ya. Hidup ini memang ujian. Masing-masing kita punya ujian tersendiri. Anti jangan kira ustaz tidak diuji. Ustaz juga punya ujian. Ya, masing-masing punya apa? Ujian ya. Kawan kita yang kaya raya juga punya ujian sendiri ya. Memang ujian bertingkat-tingkat. Bagaimana sikap kita menghadapi ujian tersebut ya. Terkadang ujian sama dihadapi oleh dua orang berbeda, tapi yang satu bisa bersabar, satu tidak. Padahal ujiannya sama ya. Berarti sikap iman orang tersebut dalam menghadapi ujian ya. Tidak mungkin hidup dunia ini tanpa ada ujian. Pasti ada ujian. Namun terkadang ada saatnya berat dan saatnya akan ada hilang ujian tersebut. Allah menjanjikan bahwasanya orang beriman pasti diuji ya. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan berkata aku beriman kemudian tidak diuji? Pasti diuji. Ya, pasti diuji. Tetapi kalau orang beriman diuji pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Makanya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa Allah akan berikan apa? Solusi. Anti bertakwa kepada Allah, suami maksa yang haram jangan ikuti. Kalau dia ceraikan hadapi. Nanti jangan minta cerai. Anti berusaha menenangkan dia, anti berusaha jelaskan kepada dia. Tapi kalau akhirnya dia menceraikan gara-gara seperti ini, insyaallah itu yang terbaik bagi anti. Sabar. Ya. Apa hukumnya kita menerima hadiah dari bawahan kerja di kantor, baik berupa makan atau barang, sedangkan ketika kita tidak jadi bos, bawahan tersebut tidak pernah memberi hadiah? Jadi ada namanya Ibnu Lutbi ya, seorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tugaskan dia untuk mengumpulkan harta zakat. Kemudian dia ngambil harta zakat di kampungnya. Setelah itu dia bawa kepada Nabi. Dia dapat hadiah dari orang kampungnya. Maka dia mengatakan, ini untuk kalian Baitul Mal, ini untuk saya. Uhdiyali, karena saya diberi hadiah oleh orang kampung saya. Maka Nabi marah. Dia mengatakan, coba kalau dia duduk di rumah bapaknya, di rumah ibunya, apakah ada yang kasih hadiah sama dia? Dia itu dikasih hadiah karena dia adalah pegawai pemerintah. Maka dia dikasih hadiah. Seandainya dia bukan pegawai pemerintah, duduk di rumah bapaknya, rumah ibunya, apakah dia akan dikasih hadiah? Tentu tidak. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, barang siapa yang mengambil harta seperti ini, maka dia akan datang pada hari kiamat memikul harta tersebut. Kalau dia ambil dapat hadiah berupa kambing, dia akan pikul kambing tersebut di pundaknya sambil kambing tersebut mengembek. Kalau dia kasih hadiah berupa onta, dia akan pikul ontanya sambil ontanya mengeluarkan suaranya. Kalau dia dikasih sapi, dia terima, maka dia akan pikul sapinya pada hari kiamat. Ini ancaman yang berat. Ya. Maka ini disebut dengan hadiyatul ummal, memberi hadiah kepada pegawai pemerintah dari masyarakat, maka hukumnya haram. Kecuali masyarakat tersebut temanan sama kita, waktu kita bukan pegawai juga dia sering kasih kita hadiah, nggak ada masalah. Berarti bukan karena kita pegawai dia kasih hadiah. Tapi kalau karena kita pegawai, kita dikasih hadiah, maka ini tidak boleh. Pertama, pegawai tersebut sudah dikasih gaji oleh pemerintah. Yang kedua, tatkala dia terima hadiah dari masyarakat, akan sikap ada ketidakadilan, itu sudah pasti. Ada ketidakadilan. Mungkin ngambil zakatnya dia milih-milih atau dia lebih lembut. Kenapa? Karena dikasih hadiah. Bagaimanapun hadiah itu mempengaruhi. Mempengaruhi. Oleh karena Nabi melarang ya orang menerima hadiah seperti ini. Seperti dalam sekolah misalnya, kalau kita punya anak sekolah di
suatu sekolah, terus gurunya kita kasih hadiah dari kita, kira-kira guru itu sayang nggak sama anak kita? Sayang. Ya. Biasanya diomelin nggak jadi diomelin. Hafal Quran nggak hafal nggak apa-apa. Nanti diulang di rumah ya. Yang lain dipukulin. Itu terjadi. Makanya kalau kita mau kasih hadiah sama guru, apalagi sekolah swasta nggak ada masalah, kita kasih kepala sekolah. Kepala sekolahnya kasih tanpa harus tahu siapa yang kasih. Karena kalau dia tahu siapa yang kasih, ada rawan timbul ketidakadilan. Ya. Kalau swasta boleh. Kalau saya nggak tahu ini pekerjaan swasta, yang bapak ini kerja swasta atau pemerintah. Kalau pemerintah jelas tidak boleh. Tapi kalau swasta maka harus lapor kepada ownernya. Bosnya saya dikasih duit sama ini. Kalau ownernya membolehkan maka boleh. Saya ulangi, kalau ini perusahaan yang bapak kerja ini swasta, harus lapor kepada ownernya. Pak, ini anak buah kita ada, gini suka kasih duit sama saya. Udah ambil aja apa? Ya udah ambil aja apa? Karena antum sudah digaji oleh sang owner. Kalau ownernya mengizinkan maka tidak jadi masalah. Tapi antum harus tetap adil di antara apa? Anak buah yang lain. Jangan sampai gara-gara dia kasih ini kemudian akhirnya antum pilih dia untuk naik atau gimana, itu nggak boleh. Tapi kalau pemerintahan tidak boleh sama sekali. Tapi kalau swasta harus minta izin kepada apa? Owner. Ustaz, kalau kita ekonominya menengah ke bawah, nabung sedikit-sedikit buat masuk sekolah anak ke sekolah. Karena biaya masuknya mahal, sekolah sunnah. Ya, sekolah sunnah mahal semua sini. Musibah benar. Banyak orang nggak mau sekolah sunnah mahal. Yang murah sekolah bid'ah. Itu sekolah umum. Ini aneh, tapi ya, demikian kenyataannya. Ya. Kenyataannya. Kalau di Jawa masih banyak sekolah sunnah, murah-murah masih banyak. Kalau di Jakarta rata-rata mahal ya. Jakarta dan sekitarnya maksudnya. Tanah mahal, gaji guru mahal. Ya, belum punya, masih sewa dan macam-macamnya, sewa pengembangan yang ngambil dari uang apa? Uang pendaftaran, dibilang wakaf dipaksa ya. Dan macam-macamnya. Ya, kondisinya seperti itu. Wah, ya, kenyataannya demikian. Sebagian orang saya ketemu, Ustaz saya terpaksa keluarkan anak saya dari sekolah sunnah. Saya masukkan sekolah umum saja. Ya, belajar nyanyi-nyanyi tapi gratis Ustaz. Ini belajar sunnah, duit bayar saya nggak punya duit. Dan ini menyedihkan ya. Saya masih terus punya cita-cita ingin sekolah sunnah, tapi ya, belum terwujudkan sampai sekarang. Sekolah sunnah yang murah. Apakah kalau kita nabung dikit-dikit termasuk hamba dinar kalau kita sedekahnya hanya sekedarnya? Insya Allah enggak. Karena anti pun menabung buat akhirat, buat menyekolahkan apa? Anak. Tapi keluarkanlah meskipun hanya sedikit. Yang penting ada yang kita sumbangsihkan, kita sedekahkan. Jangan sampai pelit. Ustaz, bagaimana dengan pendapat yang melarang kajian di waktu mau sholat Jumat? Ada larangan halaqah itu menjelang sholat Jumat, itu dilarang. Karena orang bersiap untuk apa? Sholat Jumat. Jadi seakan-akan saingan bagi sholat Jumat. Sholat Jumat ini ada zikir, ada khutbah yang harus didengar. Tapi kalau jauh sebelum sholat Jumat, mudah-mudahan tidak mengapa ya. Dan itu saya lihat juga praktek para masyayikh, para ulama juga mereka mengadakan kajian juga di pagi hari Jumat. Oleh karena kalau pagi hari Jumat kita juga jangan sampai menjelang apa? Jumatan, kasih spare ya, waktu yang panjang misalnya 2 jam atau sebelum Jumatan kita sudah berhenti atau 1,5 jam dan semisalnya. Bagaimana pendapat antum tentang rencana MUI untuk mengharamkan game-game online yang berisi kekerasan? Sebagian orang menentang rencana ini karena mereka berpendapat bahwa game semacam ini dapat melatih seorang untuk berbuat strategi dalam mengalahkan musuhnya. Saya rasa MUI sudah menimbang dengan baik lah. Mungkin banyak laporan, banyak dampak ya. Kalau mau jadi jagoan tidak perlu main game ya. Emang kalau jago game itu jago strategi perang kan enggak ada hubungannya. Itu jago tembak dalam game kemudian keluar jadi jagoan, enggak. Mungkin jadi orang paling penakut di dunia bisa jadi ya. Enggak ada hubungannya.
Ya, kalau itu sekolah khusus nanti ada pelatihan langsung secara game tidak bisa mewakili. Ya. Emang kalau dia jago tembak sana, apa kemudian keluar ke alam nyata? Tidak ada hubungannya, ya. Nggak ada nyambung. Saya rasa MUI sudah menimbang kalau ini memang MUI memandang karena mungkin banyak laporan, anak-anak terpengaruh, habis main game memukul sana, mukul sini, tendang sana, tendang sini, anak-anak jadi emosian. Yang main kan anak-anak kan. Kalau bapak-bapak terlalu ya, akhirnya habis main game marah-marahin istrinya, mukul-mukul istrinya, nembak-nembak istrinya. Ini pasti banyak laporan sehingga akhirnya MUI mungkin mengeluarkan hal tersebut. Tentu sudah dipikirkan oleh pihak MUI. Apa yang harus kita lakukan, Ustadz, jika punya uang yang cukup untuk satu, beli mobil atau umrah atau beli tanah? Maka harus dilakukan. Yang kebutuhan yang primer apa? Kalau ternyata mobil itu merupakan kebutuhan yang primer untuk cari nafkah untuk anak sekolah, beli mobil aja. Tapi kalau ternyata tidak primer, pingin umrah ya silakan umrah. Ya, saya tidak tahu. Kebanyakan mobil sekarang jadi kebutuhan apa? Primer sekarang, bukan sekunder lagi, jadi primer. Kalau nggak ada mobil gimana ya? Banyak keperluan tidak bisa dikerjakan. Ustaz, saya ingin menjadi wanita yang soleha dan belum pernah bisa baca Al-Quran. Tolong beri solusinya. Belajar baca Al-Quran, belajar tajwid, belajar. Anak-anak TK saja bisa belajar Al-Quran, apalagi sudah dewasa. Tentunya lebih mudah. Yang penting jangan malu-malu. Tidak perlu malu-malu ya. Belajar. Ada umur 40 baru belajar Quran, 50 baru belajar Quran. Tidak ada masalah. Ini demi kehidupan kita di akhirat kelak. Tapi demikian saja kajian kita. Ikhwan dan akhwat ini mati subhanahu wa ta'ala. Kita berkafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.